Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Khairuddin dengan NIM 2436002, merupakan mahasiswa doktoral Rekayasa Industri di Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. Tema kali ini saya akan mengangkat sedikit tentang bisnis intelligent expert dengan judul konsep pengambilan keputusan sustainable performance pada industri kerajinan melalui pendekatan data inspired. Kondisi exiting saat ini yang terjadi di Provinsi Banten terkait tentang dompet kulit itu memiliki potensi yang sangat besar untuk bisa berkembang karena memiliki peluang yang sangat baik. Namun, di sisi lain pelaku usaha juga harus siap menghadapi tantangan dari kompetitor lokal, internasional, serta perubahan preferensi konsumen. Diharapkan nanti dengan strategi yang tepat, industri ini dapat tumbuh dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah. Artinya, di sini konteksnya penting. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat dan strategis melalui pendekatan berbasis data. Tentu implementasinya melalui pendekatan data inspired, pemasaran produk industri, kerajinan berbasis marketing. Diharapkan nanti tujuannya bisa membangun sustainable performance pada industri kerajinan dalam jangka panjang dan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, apa sebenarnya data inspired? Data inspired ini adalah data di mana kita bisa mengambil keputusan dan mengembangkan strategi melalui fokus pada pemanfaatan data. Kita menggabungkan intuisi, pengalaman, dan pengetahuan yang domain menghasilkan keputusan yang lebih baik. Manfaat dari pendekatan data ini bisa memberikan wawasan yang lebih dalam karena bisa digabungkan antara data yang ada dengan pengalaman. Kemudian fleksibel, memungkinkan penyesuaian strategi berdasarkan konteks dan situasi yang lebih berubah. Ya, inovasi, mendorong inovasi dan mengidentifikasi peluang pasar yang baru yang tidak terlihat banyak dengan analisis data biasa. Nah, proses data inspired itu mulai dari pengumpulan data, analisis data, data storytelling, pengambilan keputusan. Langkah-langkahnya, proses inspired data ini, pertama pengumpulan data. Data apa yang dikumpulkan? Dalam konteks peluang pasar industri kerajinan dompet ini tentu ada data peluang pasar. Data riset pasar, data pelaku usaha di Provinsi Banten, data kompetitor. Data-data tersebut kemudian di cleaning, disesuaikan antara data sekunder dengan data primer. Benar nggak di lapangan itu? Benar adanya. Setelah benar, kemudian dilakukan analisis data. Dan analisis data hasilnya itu berupa tren terhadap tipe produk dompet tertentu yang bisa divisualisasikan. Hasil dari visualisasi kemudian dibuat data storytelling, yaitu dengan menginterpretasikan data berupa narasi yang dihasilkan dari visualisasi tersebut. Dengan identifikasi masalah, itu diharapkan nanti masalah tersebut bisa terpecahkan bagaimana fokus terhadap pengambilan keputusan dari masalah yang akan diselesaikan. Nah, ini rancangan konsep pendekatan data inspired, mulai user-centric, data-centric. Data-centric itu data peluang, data riset, data produksi, itu kemudian semua data tersebut di cleaning, ya, di clustering sehingga bisa menghasilkan data making story. Di sisi lain user centric itu pelaku usaha yang memiliki pengalaman terus kok customer terhadap produk, penanggapan terhadap produk tersebut, government itu bisa menghasilkan making story dan telling story. Data telling story dan making story itu merupakan dijadikan satu, itu data storytelling yang bisa melihat kondisi keadaan internal dan eksternal dari industri kerajinan tersebut. Kemudian bagaimana kita meningkatkan marketing capability, marketing performance agar menghasilkan suatu sustainable performance. Di sisi lain, competitiveness juga perlu dilakukan untuk menghasilkan sustainable performance. Nah, ilustrasi implementasi pengambilan keputusan, pertama, identifikasi masalah dulu, diidentifikasikan. Jadi peluang pasar industri kerajinan dompet ini memiliki 70% kisaran tergantung pada faktor seperti tren pasar dan yang lain. Kemudian setelah kita mengetahui data tersebut, divisualisasikan. Setelah divisualisasi, baru kita bisa membuat data storytelling. Berdasarkan data riset pasar, ternyata Banten ini memiliki kedudukan urutan yang kedua dari Papua secara nasional. Ya, artinya Banten memiliki potensi untuk bisa tumbuh
dan berkembang akan peluang pasar yang ada. Di sisi lain, kalau secara global Indonesia, peluang pasarnya cukup baik juga, sampai mencapai 72%. Nah, data storytelling tersebut kemudian disampaikan kepada pelaku usaha, government, dan instansi-instansi terkait, sehingga nanti bagaimana strategi pengambilan keputusan dari kondisi existing yang ada. Langkah apa aja yang harus kita tempuh. Nah, pengambilan keputusan ternyata harus segera diambil. Makanya di sini pengambilan keputusan itu lebih responsif terhadap peluang pasar yang ada. Pengambilan keputusan. Melakukan komunikasi dengan semua pihak. Menerapkan harga pasar, serta strategi marketing yang disesuaikan. Government sendiri itu harus membuat penyesuaian regulasi kebijakan terhadap pasar dalam negeri untuk produksi industri kerajinan dompet. Nah, impact-nya diharapkan nanti berdampak signifikan pada sales goals, customer satisfaction, profit growth, dan pada industri kerajinan tersebut. Nah, selain itu, sustainable performance pada industri kerajinan diharapkan bisa terwujud. Demikian presentasi kali ini yang saya sampaikan terkait tentang Basnas Business Intelligence Advance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.